Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala ihsanih. Wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man istanna bisunnatihi. Wa ihtada bihadihi ila min din amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di kajian tafsir dari kitab Tafsir As-Sa'di pada surat An-Nazi'at. Ya, mohon maaf kita memulai kajian terlambat dari biasanya karena memang sholat isya'nya di Jakarta 7:30 ya, belum selesai kajian dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan di surat An-Nazi'at pada ayat yang ke-15. Ayat 15 ini, para jemaah rahimani Allah wa iyyakum, dan seterusnya di bawah bicara tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dari sisi kepada siapa Allah mengutus Nabi Musa ini. Ya kan? Kepada siapa Allah mengutus Nabi Musa? Di mana Allah mengutus Nabi Musa? Apa materi, tema, risalah, misi yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada kaumnya ini. Ini yang menjadi bahasan. Lalu apa faedahnya? Jelas seperti yang Allah firmankan, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh di dalam cerita-cerita mereka ini ada pelajaran yang begitu besar buat kita. Inna fi dzalika la'ibrah. Sungguh pada kisah Nabi Musa ini ada pelajaran yang besar buat kita seperti yang Allah firmankan di akhir dari kisah Nabi Musa ini. Kita lihat di ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithu Musa?" Terjemahnya, apakah cerita tentang Nabi Musa ini sudah sampai kepada kalian? Ya. Lalu idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Rabbnya memanggilnya di lembah yang suci yang namanya Tuwa dan seterusnya. Ya. Jadi pada ayat yang ke-15 Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan maknanya. Yaqulullahu ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka hadithu Musa? Apakah cerita tentang Musa itu sudah sampai kepadamu, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau mengatakan, Imam Sa'di mengatakan, wa hadzal istifhamu an amrin 'azimin mutahaqqaqin wuqu'uhu. Pertanyaan ini berkaitan dengan perkara yang sangat besar sekali, dan perkara itu mutahaqqaqin wuqu'uhu, yaitu perkara yang sudah terjadi, sudah pasti terjadi, yaitu kisah tentang Nabi Musa. Maksudnya, gaya bahasa Al-Quran, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa gaya bahasa Al-Quran yang mengatakan hal ataka ini, hal ataka itu, kan sering kita menemukan beberapa ayat seperti itu. Apakah kisah tentang ini telah sampai kepada kalian? Jadi kalimat tanya ini menunjukkan bahwa perkara yang akan disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali pelajarannya. Sesuatu yang sangat besar sekali. Di sini
cerita tentang Nabi Musa. Berarti kisah Nabi Musa itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Apanya? Pelajarannya bagi manusia, bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa manfaat dari bentuk kalimat tanya di sini? Tentu manfaat dari bentuk kalimat tanya di sini adalah untuk menggugah perhatian siapapun yang mendengarnya. Jadi untuk menggugah perhatian mereka untuk apa namanya agar mereka fokus pada apa yang akan dikisahkan. Contohnya gini, mama kita lagi duduk-duduk sama teman-teman gitu ya. Terus kita bilang, tahu nggak cerita tentang itu kalian udah denger nggak? Cerita tentang ini sudah denger nggak? Otomatis kan orang di sekitarnya kaget gitu ya. Pikirannya, hatinya, yang awalnya hatinya dia kemana-mana, pikiran dia sibuk kemana-mana. Ketika ada nanya, tahu nggak kalian berita tentang ini sudah denger nggak? Yang mana tuh? Nah, jadi untuk apa? Menggugah perhatian mereka, mencuri perhatian mereka, mengajak audiens ini agar fokus dengan ini dan tidak tercampuri dengan pikiran yang lain. Nah, ini yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah sesuatu yang sangat besar dan itu memang sudah terjadi, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala. Lalu beliau mengatakan nadahu sebentar afwan baterai ini mau habis ternyata. Nah, di sini pada ayat yang ke-16 Allah mengatakan nadahu ketika itu. Nah, ceritanya dimulai dari sini gitu ya. Masya Allah nih susunan kata Al-Quran luar biasa. Nadahu yaitu ketika. Nah, ceritanya dimulai dari sini. Nadahu rabbuhu. Nah, jadi bil wadil muqaddas itu terjemahnya yaitu di saat Robnya zat menggunakan sifat rububiyah. Robnya memanggilnya Nabi Musa di tempat yang suci, yaitu namanya Tua. Imam Sa'di mengatakan rahimahullah, ay hal ataka hadithuhu, kisah tentang Nabi Musa, apakah sudah sampai kepada kalian? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tua, yaitu di saat Rabbnya memanggil dia di sebuah lembah yang suci, yaitu namanya Tua. Maksudnya apa? Wahual mahal alladzi kallamahullahu fihi. Itulah tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wamtanna alaihi birrisalah. Dan tempat itulah Allah memberikan risalah kenabiannya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Waqtassahu bil wahyi wal ijtiba. Dan Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa dengan wahyu dan apa? Ijtiba, yaitu pertemuan yang tersembunyi khusus dengan Nabi Musa saja. Makanya ayat ini menjelaskan tentang apa? Kepada siapa Nabi Musa itu diutus? Kepada Fir'aun. Di mana awal mula ceritanya? Yaitu di sebuah lembah namanya Tua. Itu adalah apa lembah Tua ini? Lembah Tua ini wadi. Tua ini wadi, lembah. Nah, kalau orang kita kan tahu namanya lembah. Kalau orang Arab wadi. Wadi itu kota yang dikelilingi oleh gunung. Ya, wadi. Seperti Makkah. Makkah itu wadi. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda, inda baitikal muharram. Saya
menempatkan keluargaku di lembah yang tidak ada tanamannya, tandus, yaitu di rumahmu yang haram. Jadi wadi itu lembah, di mana di sekitarnya dikelilingi dengan gunung-gunung. Tua itu lembah. Lembah apa? Al-Muqaddas, yang suci. Nah, di tempat inilah awal mula kisah kenabian Nabi Musa. Subhanallah, kronologi sistematikanya indah ya. Tempat ini di mana awal mula Musa alaihi salatu wassalam mendapat risalah kenabian. Disitulah, di tempat inilah Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dan di situ berarti Allah memberikan risalahnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kronologi sistematika sebuah cerita yang luar biasa. Lalu apa isi dari kenabian ini? Apa misi Nabi Musa? Nah, mulai di sini kontennya, isinya. Isinya apa? Ayat yang ke-17. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Terjemahnya, pergilah wahai Musa ke Fir'aun. Karena Fir'aun ini sudah melampaui batas. Imam Sa'di mengatakan, yaitu maknanya, fanhahu antuhyani. Pergilah kamu Musa, temuilah Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Yaitu maknanya, cegah dia dari perbuatan melampaui batas itu. Wasyirkih, cegah dia dari kesirikan-kesirikan yang telah dia lakukan. Wa isyani, cegah dia dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Biqaulin lin, sampaikan, cegah Firaun dari itu semua. Gimana caranya? Nah, metodenya, kontennya dijelaskan, metode penyampaiannya juga disampaikan. Biqaulin lin, dengan tutur kata yang lembut. Wa khitabin latif, ya, khitab dengan kata-kata yang santun. La'allahu, semoga, ya, dengan tutur kata yang lembut, kata-kata yang santun, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia mengambil pelajaran atau dia akan takut sama Allah sehingga dia tobat dari kekufurannya, kesyirikannya, melampaui batasnya, maksiatnya. Semoga dia. Subhanallah. Artinya apa? Inilah misinya Nabi Musa. Yaitu beliau diutus kepada Fir'aun. Siapa sosok Fir'aun ini? Sosok yang togha, melampaui batas. Tughyan. Apa yang dimaksud melampaui batas? Di sini dijelaskan. Melampaui batas berarti zalim, syirik, menentang. Ya, menentang hukum Allah, menentang ketentuan Allah. Bagaimana cara menyampaikannya? Sampaikan dengan tutur kata yang lembut, dengan kata-kata yang santun. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Cobalah lihat jemaah. Fir'aun saja yang melampaui batas seperti itu, ya, disuruh untuk menyampaikan kepadanya kata-kata yang santun. Jadi Nabi Musa disuruh untuk menyampaikan kepada Fir'aun kata-kata yang santun. Padahal ini Fir'aun. Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian ke Fir'aun dan ucapkanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. Semoga dia taubat dan kembali ke jalan yang benar. Ya, akhi, Allahu Akbar. Ini Fir'aun. Tetap Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam disuruh mengucapkan kata-kata yang lembut. Bagaimana dengan orang tua kita yang berbuat salah? Bagaimana dengan istri kita yang berbuat salah? Suami kita yang berbuat salah? Anak kita yang berbuat salah?
tetangga kita yang berbuat salah, saudara muslim kita yang berbuat salah. Allah. Fir'aun saja disuruh ngomong yang lembut. Makanya kelembutan itu adalah keindahan. Karena itu adalah perintah Allah. Innallaha yuhibbur rizqa fil amri kulli. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan. Berarti kalau ucapan kita lembut, tutur kata kita lembut, perbuatan kita lembut, Allah akan cinta sama kita. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zan. Sungguh kelembutan itu, jika ada pada sesuatu, pada perbuatan kita, pada tutur kata kita, pasti semua itu akan menjadi indah. Akan menjadi indah. Subhanallah. Ini pelajaran yang sangat-sangat besar sekali. Bukan terkadang, seringkali kita melupakan dan melalaikan ini. Kita merasa yang kita sampaikan ini benar, yang kita sampaikan ini hak. Lalu kita ada belagunya, yang kata orang Jakarta, yang ada soknya kita. Soknya itu apa? Kita menyampaikannya dengan kata-kata yang keras, kasar, seenaknya. Padahal ini bukan dari Islam. Ya. Allah berfirman, فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Karena rahmat Allah, kalian itu bisa lembut. Andai kalian itu kasar, maka orang akan lari dari diri. Berarti kelembutan itu adalah rahmat Allah. Berarti kalau ada orang yang memiliki kelembutan, berarti dia telah mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawannya adalah bencana. Ya. Kita tidak mau seperti sabda Rasulullah SAW, Inna minkum munafirin. Ada di antara kalian ini. Bukan malah memberikan motivasi, tapi justru membuat orang itu lari dan kabur dari syariat Islam. Kenapa? Tutur katanya dan sikapnya yang tidak baik. Kita dengan keluarga, dengan orang tua pun bisa. Andai orang tua Anda kafir, andai orang tua Anda berbuat syirik, kesalahan, bukankah Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah. Andai kata orang tuamu mengajak kamu berbuat syirik kepada Allah, jangan ditaati. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap kalian punya kewajiban bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Dengan suami istri, Allah mengajak bicara kepada para suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Imam Sa'di mengatakan di tafsirnya tentang mu'asyarah bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang baik. Itu apa? Dengan tutur kata. Dengan sikap yang lembut. Begitulah seterusnya. Begitu pula dengan sesama muslim yang lain. Prinsipnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Jadi berapa banyak tutur kata yang baik mampu melembutkan orang. Bahkan binatang yang apa namanya? Binatang buas sekalipun. Kalau diucapkan tutur kata yang baik bisa nurut dari jamaah. Jadi inilah perbuatan yang luar biasa. Berarti inilah Islam. Apa itu? Nasihat, menyampaikan nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Islam ini adalah nasihat. Kepada siapa-siapa saja. Yang hatinya baik atau yang gak baik, yang melampaui batas, semua dinasihati. Tapi dengan cara yang lembut, kata-kata yang lembut, dan kata-kata yang santun. Harapannya apa? Tujuannya apa? Goalsnya apa dari nasihat itu? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga dia tumbuh
rasa takutnya kepada Allah. Semoga dia mengambil pelajaran dari sini, yang ujungnya artinya adalah semoga dia bertobat. Berarti niatan kita untuk menasehatin orang, apa? Niatan utamanya. Agar dia taubat dan kembali ke jalannya. Bukan ingin menunjukkan siapa saya. Bukan. Bukan ingin menunjukkan diri kita. Bukan ingin menunjukkan alma mater kita. Bendera kita. Tidak. Tapi tujuan niatan utama karena Allah dan semoga dia taubat kembali ke jalan yang benar. Ini pelajaran yang luar biasa. Lalu akhi ukhti fillah di ayat yang ke-18. Inilah goalnya tujuannya. Fakul halaka ila anta zakka. Allah. Ini tujuan utamanya. Katakan halaka ila anta zakka. Apakah kamu dari materi yang saya sampaikan ini tazakka bisa membersihkan dirimu? Ini terjemahnya. Imam Sa'di mengatakan, Fakul lahu, katakan kepada Fir'aun, wahai Musa, halaka ila anta zakka, yaitu maknanya, halaka fi khaslatin hamidah, apakah wa mahmadatin jamila, apakah kamu pada sifat-sifat yang mulia ini, perilaku-perilaku yang baik ini, apakah kamu ingin memilikinya ada pada dirimu? Yatanafasu fiha ulul albab, di mana mereka yang memiliki akal yang sehat akan berlomba-lomba di dalamnya. Wahia antasku nafsuka wa tutahhiruha min danasil kufri wa tughyan. Di mana kalau sifat-sifat ini ada pada dirimu, perilaku-perilaku yang baik ini ada pada dirimu, maka jiwamu akan menjadi suci. Jiwamu suci bersih. Dari apa? Dari kotoran-kotoran kekufuran, dari kotoran-kotoran kedoliman, dari kotoran-kotoran sifat-sifat yang melampaui batas syirik. Ilal iman wal amali salih, kepada keimanan dan amal saleh. Katakan kepada dia seperti, mau nggak kamu Musa? Mau nggak? Ya. Mau nggak kamu melakukan amalan-amalan ini? Allahu Akbar. Maukah kamu melakukan amalan-amalan ini? Sifat-sifat yang mulia ini. Jika kamu melakukan sifat-sifat yang mulia ini, jiwamu akan mulia dan suci. Ini sama dengan penjelasan Imam Ibnu Katsir di ayat ini. Imam Ibnu Katsir ngomong gini, kullahu hallaka an tujiba ila tariqatin wa maslakin tazak tazakka bihi tusallim wa tuti'. Katakan kepada Fir'aun, wahai Musa, apakah kamu mau menerima, mendengarkan ajakan untuk beramal, berbuat, memiliki sifat-sifat yang mulia? Di mana kalau kamu mau menerima, mengamalkannya, maka jiwamu akan suci dan bersih dari kotoran-kotoran kufur, syirik, maksiat, akan bersih dari itu semua. Karena kamu menjadi orang yang taat sama Allah dan Rasulnya. Wa ahdiyaka ila rabbik. Wa ahdiyaka ila rabbik. Ini ajakannya juga. Wa ahdiyaka ila rabbik. Ini omongan Nabi Musa masih ya. Terjemahnya, saya akan memberikan hidayah kepadamu menuju Rabbmu. Fatakhsha, sehingga kamu takut. Maknanya, ay adulluka alaih wa ubayyinu laka mawaqi'a ridhah. Saya akan tunjukkan kepadamu, wahai Musa. Maaf, saya akan tunjukkan kepadamu, wahai Fir'aun. Saya akan jelaskan kepadamu, wahai Fir'aun, jalan-jalan, cara-cara, kiat-kiat, tips-tips semuanya untuk mendapatkan ridho Allah. Cara-cara, kiat-kiat yang menjadikan Anda jauh dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fataksha, nanti akan muncul pada jiwamu ketika melakukan ini semuanya. Kamu akan takut sama Allah. Idza alimta siratal mustaqim. Jika Anda mengetahui jalan yang lurus, maka Anda akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Firaun? Kata Imam Sa'di, "Famtana'a Firaun mimma da'ahu ilaihi Musa." Firaun nggak mau, menolak ajakan dakwahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nolak Firaun. Nolak Firaun. Allahu Akbar. Firaun nolak. Jadi apa penjelasan dari sini? Berarti utusan itu, Rasul, pengikutnya yang beriman, para ulama, para da'i, orang-orang yang beriman semua. Apa tugasnya kepada sesama manusia? Nasihat, mengajak dia. Ngajak apa? Bentuknya apa? Menjelaskan kepada mereka petunjuk Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang, berarti kewajiban kita apa? Menjelaskan kepada umat petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita jelaskan ini ayatnya, ini maknanya penjelasan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini hadis Rasulullah SAW maknanya ini dan kita jelaskan kepada mereka. Karena penjelasan inilah yang merupakan jalan lurus menuju ridha Allah, menuju surga Allah. Berarti kalau dia melewati ini jalan yang lurus, dia akan masuk surga, dia akan terjauh dari adab. Inilah kewajiban. Dengan itu tadi, tutur kata yang baik, tutur kata yang santun. Berarti di sini santun itu tidak ada celah, tidak ada celaan, tidak ada makian, tidak ada bully, tidak ada mendiskreditkan, tidak ada merendahkan orang, tidak ada menghina orang, tidak ada yang membuka aib orang lain, tidak ada mencari-cari kesalahan orang lain, tidak. Tidak ada di sini semua. Tujuan dari itu semua apa? Fatakhsha. Agar muncul keimanan. Takut itu iman. Al-khasyah itu adalah iman. Makanya buah dari keimanan itu apa? Al-khasyah. Para ulama kita mengatakan buah dari keimanan itu adalah al-khasyah. Buah dari amal saleh itu adalah takut sama Allah. Itu buahnya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut sama Allah adalah orang yang berilmu. Jadi tanda kalau ilmu yang kita pelajari selama ini itu manfaat buat kita. Apa tandanya? Amal dan muncul takut dalam jiwa kita. Takut apa? Takut akan azab Allah. Takut perbuatan kita tidak sesuai dengan seruan Allah dan Rasulnya. Takut nanti kita diadab, nggak sesuai, ditolak sama Allah perbuatan kita. Muncul takut itu, dan takut ini adalah takut iman yang mendorong, memotivasi dia untuk berlomba-lomba melakukan ketaatan dan menjadi hamba Allah yang the best. Ini pelajaran. Allah Akbar. Jadi ilmu itu apa? Ilmu itu adalah penjelasan akan jalan-jalan menuju ridho Allah. Versi siapa? Versi Rasul yang jelasin. Jadi kita harus kembali kepada Rasul. Bukan hawa nafsu, bukan selera, bukan keinginan kelompok, alma mater kelompok, bukan ormas, bukan ini, bukan ini. Tapi versi siapa? Jalan-jalan yang menuju ridho Allah ini. Menuju keriduan surga dan jauh dari adab. Versi Rasul. Rasul yang jelaskan kepada kita, kita yang mempelajarinya. Luar biasa. Ya. Makanya dengar nggak cerita Nabi Musa? Ini pelajarannya. Allah Akbar. Lalu kelanjutannya pada ayat 20. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu, kan Fir'aun nolak nih, nggak mau. Nolak. Nah, di sini ditunjukkan, Musa nunjukkan apa? Powernya. Apa itu? Mukjizat. Fa'arahul ayatal kubra.
Di sini Nabi Musa menunjukkan kepada Fir'aun tanda kebesarannya. Ya, Imam Sa'di mengatakan, maksudnya adalah jinsul ayat al-kubra, jenis dari tanda kebesaran itu tadi. Fala yunafi ta'addudaha. Ini tidak bertentangan dengan mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang lain yang disebutkan di ayat-ayat yang lain. Yaitu apa? Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lin-nadhirin. Nggak berlawanan dengan ini. Nabi Musa melempar tongkatnya. Kemudian tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang sangat besar sekali. Dan Nabi Musa meletakkan tangannya di kantongnya. Lalu Nabi Musa mengangkat tangannya dari kantongnya. Kemudian tangan Nabi Musa ini mengeluarkan sinar putih bagi orang-orang yang melihatnya. Ini nggak berlawanan dengan ini yang dimaksud dengan tanda kebesaran ini, nggak ada kontradiksinya dengan ini, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Lalu apa maknanya? Kita lihat para ulama tafsir yang lain seperti Imam apa namanya, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir komentar gini, maksudnya Nabi Musa menunjukkan tanda yang sangat besar. Ibnu Katsir mengatakan, ya ini maknanya fa'adhara lahu Musa ma'ahadhi da'watil haqqi hujjah qawiyah. Yang dimaksud dengan tanda yang sangat besar di sini adalah apa? Yaitu Nabi Musa menunjukkan kepada Firaun, ya, bersamaan dengan ajakan dan dakwah itu, apa itu? Hujjah qawiyah, argumentasi yang sangat kuat sekali. Wadalilan wadihah, dan dalil yang sangat jelas atas sidqi ma ja'a bihi min indillah, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa menjelaskan wahyunya. Setelah menjelaskan wahyunya ini, Nabi Musa juga menunjukkan dalil-dalil bahwa beliau bukan seperti manusia yang lain. Beliau manusia, tapi beliau juga Rasul, utusan Allah. Apa tanda bahwa beliau seorang utusan Allah? Inilah ditunjukkan buktinya, dalilnya, argumen-argumennya. Makanya Imam Sa'di mengatakan, ini nggak berlawanan dengan mukjizat. Bisa jadi yang ditunjukkan di depan Nabi Fir'aun ini apa? Mukjizatnya. Ini loh, saya seorang Rasul. Apa buktinya? Ulat ini, tangannya. Dan argumen-argumen yang lain. Berarti banyak argumen yang disampaikan kepada Fir'aun ini untuk menunjukkan bahwa beliau seorang Rasul yang benar. Mukjizat, dalil, dan sebagainya. Ya, mukjizat, dalil, dan sebagainya. Lalu apa reaksi Fir'aun dari ini semuanya? Fakadzdzaba wa asa. Ternyata Fir'aun tetap keras kepala. Dia tetap mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Wa asa, bahkan dia dengan terang-terangan mengingkari kebenaran itu. Bahkan summa adbara yas'a. Dia berpaling dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ay yajtahid fi mubarazatil haqqi wa muharabati, yaitu dia berpaling dan dia melakukan tindakan-tindakan, maksudnya adalah dia bersungguh-sungguh untuk melawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan memerangi apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Bentuknya apa? Fahasyara fanada. Dia lantas mengumpulkan bala tentaranya dan memanggil semua bala tentaranya dia. Lalu dia mengatakan kepada semua bala tentara-tentaranya itu, faqala, lalu Fir'aun mengatakan kepada bala tentaranya semuanya, ana rabbukumul a'la. Sayalah Rabb, Tuhan kalian yang paling besar, yang paling tinggi. Fa'ad'anu lahu wa aqarru bi batilihi hina stakhaffahum.
Maka mereka para tentara-tentara ini nurut tunduk patuh sama Fir'aun dengan hati mereka, padahal Fir'aun telah menjadikan mereka itu hina, katanya. Penjelasan dari Imam As-Sa'di. Subhanallah ya. Subhanallah. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Fakat zabawa asa. Fir'aun mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Mengingkari perintah Nabi Musa yang harusnya ditaati. Artinya, annahu kafara qalbuh. Fir'aun kafir, mengingkari dengan hatinya dia, dan dia sama sekali tidak menunjukkan kepatuhan terhadap Nabi Musa, baik dari hatinya maupun dari sikap dan perbuatannya. A'udzubillah. Kemudian dia mengumpulkan tentara-tentaranya, mengukun dukun, mengumpulkan bala tentaranya, mengumpulkan dukun-dukunnya semuanya. Untuk apa? Untuk melawan dan menentang Nabi Musa. Karena kan Nabi Musa mukjizatnya, menunjukkan mukjizatnya. Selain dalil-dalil yang kebenaran tadi, beliau juga menunjukkan mukjizat. Lah Fir'aun melawan dengan tentara dan dukun-dukunnya dia untuk apa? Untuk memerangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Hanya dia Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling besar. Untuk apa? Meyakinkan para pengikutnya, tentara-tentaranya ini. Lalu Allah mengatakan di ayat yang ke-25, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Lalu Allah mengadab Fir'aun. Ya, mengadab Fir'aun di akhirat dan di dunia. Imam Sa'di mengatakan sarat uqubatuhu dalilan wa zajira. Akhirnya hukuman yang Allah tetapkan buat Fir'aun ini sebagai bukti atas kekuasaan Allah dan sebagai apa? Pelajaran berarti bagi umat setelahnya. Jangan sampai kalian meniru apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Wa mubayyina li'uqubatid dunya wal akhirah, dan ini menjelaskan akan adanya hukuman adab di dunia dan di akhirat. Lalu endingnya yang di ayat 26, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Sungguh pada kisah semua ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang punya rasa takut iman. Nah, buah ilmu dari ini semua apa? Iman, yaitu takut sama Allah. Man yakhshallah, yaitu mereka yang takut kepada Allah, walladzi yantafi'u bil ayati wal ibar. Orang yang takut sama Allah, iman ini dialah yang bisa mengambil manfaat dari firman-firman Allah dan pelajaran-pelajaran ini semua. Fa idza ra'a uqubata fir'aun, kalau orang yang beriman yang sudah lahir buahnya takut ini melihat hukuman yang Allah tetapkan kepada Fir'aun, arafa anna kullaman takabbara wa asa. Akhirnya lahirlah sebuah kesimpulan di otak dia, di benak dia, di hati dia, bahwa siapapun yang sombong, maksiat, barazal malik al-a'la, menentang ketentuan dan hukum Allah yang maha tinggi, aqabahu fid dunya wal akhirah. Allah pasti akan mengadab dia di dunia dan di akhirat. Wa amma man tarahalat khasyatullahi min qalbih. Wa amma man tarahalat khasyatullah min qalbih. Falau ja'athu kulla ayatin lam yu'min biha. Mereka yang hatinya sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah, dalam hatinya nggak ada rasa takut, maka mau dibacakan ayat seberapapun dia tidak akan pernah iman. Beliau ingin menjelaskan pelajaran buat kita bahwa buah dari iman dan ilmu itu rasa takut. Dan orang seperti inilah yang akan bisa mengambil manfaat dari pelajaran
pelajarannya di ayat Quran, hadis, dia akan mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Apa secara teknis pelajaran? Oh, kita nggak boleh sombong, menentang hukum Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh maksiat, tidak boleh kufur, tidak boleh syirik sama Allah dan Rasulnya. Kalau kita melakukan ini semua, maka Allah akan adab saya di dunia dan di akhirat. Maka iman dia semakin bertambah, iman dia semakin banyak. Wa fa idza tuliyat alaihi ayatuna zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Al-Qur'an, hadis-hadis, imannya bertambah. Tapi kalau mereka yang rasa takutnya tidak ada di dalam hatinya, iman tidak ada. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Sombong, hasad, ada kedengkian, ada kesombongan pada dirinya, sehingga dia menolak itu semuanya. Maka dia mau Anda bacain ayat sebanyak apapun dengan penjelasan apapun, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ayat ini memang buat orang kafir. Anda kasih kabar buruk, surga, neraka, sekalipun tentang neraka ya, dikasih takut-takut tentang adab neraka, nggak manfaat sama dia. Subhanallah, inilah pelajaran yang berat. Jadi orang yang menolak, berarti kenapa dia menolak? Sombong, hasad. Nah, inilah penyakitnya iblis. Kenapa iblis diusir dari surga? Sombong, hasad. Kenapa iblis masuk ke neraka selama-lamanya? Sombong, hasad. Ini penyakit. Ya. Dan orang kalau sudah menolak begini, maka dia akan mengumpulkan CS-CS-nya. Teman-temannya dikumpulkan. Untuk apa? Provokasi. Nah, ana rabbukumul a'la, saya yang paling tinggi. Kitalah yang paling benar. Mereka kelompok ekstrim. Mereka kelompok yang, apa namanya, kelompok yang eh, eksklusif. Mereka kelompok yang memecah belah umat. Kelompok begini, begini, begini. Memang lagunya dari dulu begini, jemaah. Akan mengumpulkan itu semua untuk apa? Untuk menentang kebenaran. Tapi kebenaran akan tetap tinggi dan tidak akan turun. Ya. Jadi apa kewajiban kita sekarang? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Nanti akan tetap di antara umatku ada sekelompok yang tetap menunjukkan kebenaran Quran, hadis sesuai dengan para sahabat salaf. Walaupun mereka dicela, dihina, konspirasi segala macam, mereka akan tetap menjalankannya. Apa itu? Menjelaskan Quran, Sunnah sesuai para ulama salaf dulu dengan kesantunan dan kelembutan. Mereka ini terus kita jelaskan kepada. Ya, lalu pada ayat yang ke-28 di sini Allah memberikan apa namanya penjelasan kembali kepada mereka-mereka yang mengingkari hari kebangkitan, hari Ba'ad. Jadi ini balik lagi tentang orang-orang yang nggak percaya dengan hari kiamat. Ya, berarti cerita Nabi Musa selesai di sini. Nah, karena cerita Nabi Musa selesai, kita cukupkan sampai di sini. Biar bahasan di pertemuan berikutnya kita menjelaskan tentang apa? Bantahan kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Barakallahu fiikum. Tafaddalu, siapa yang ingin bertanya? Masya Allah, wa fikum barakallah. Alhamdulillah kita telah bersama menyimak lanjutan dari tafsir surat An-Naziat ini dari ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26 terkait dengan kisah Nabi Musa. Selanjutnya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dari kajian tafsir ini. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada yang raise hand. Boleh juga kepada jemaah nanti jika ada yang mau menitipkan via kolom chat untuk kami bacakan. Kami persilahkan Mbak Umu Ambar. Ya, Ya, jazakumullahu silahkan. khairan. Ahin Nabil. Jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ya.
Ustadz, mohon penjelasannya tadi tentang sebegitu durhakanya Fir'aun, Allah memerintahkan dakwah kepada dia ini dengan kelemah lembutan. Kemudian Ustadz bagaimana menjelaskan kelemah lembutan di sini dengan misalnya kita juga menemukan di ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau di dalam hadis bahwa misalnya orang-orang kafir itu seperti uh, ibaratnya binatang yang tidak mendengar atau karena dianggap tuli, dianggap bisu. Nah, seperti itu Ustadz. Nah, itu terkadang kalau kita menyampaikan disebutnya kasar amat sih menjelaskan seperti itu gitu. Atau kalau kita menyebutkan orang yang bukan muslim itu kafir. Nah, kata-kata kafir itu kita dibilangnya kasar sama orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, bagaimana menyambungkan keduanya ini ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Saya mau nyari sebuah perumpamaan apa ya? Buah-buahan. Apa namanya? Ada buah umpama. Buah ini asam sekali. Asam-asam banget gitu. Kayak di Bogor itu ada buah namanya kohok. Adanya di Pohok, di Bogor. Mungkin orang Bogor tahu ya, kohok namanya. Kalau orang Jawa Timur ada buah hitam yang seukuran jempol. Warnanya hitam. Masih ingat nggak dulu masih kecil-kecil dulu. Hitam, lonjong, sejempol gitu. Lupa saya namanya. Jamblang Dulu Ustaz. kalau jamblang, dulu kalau mau makan dikasih garam kalau di Jawa Timur Iya. dulu. Dikasih garam tuh dikocok begini sampai lembek, terus baru kita makan. Nah itu ada manis-manisnya. Gitu ya. Apa maksud saya? Anda bagaimana menjelaskan ke orang? Kohok ini, wah asemnya pol sudah jamaah. Sama jamblang itu, Anda mau jelasin ke orang bahwa jamblang ini, kohok ini asem pol. Gimana? Anda akan mengatakan, kohok ini sebetulnya buah yang manis. Itu tidak ada. Anda malah dia bohong dong. Kalau saya makan, asem bohong kamu. Ya kita akan menjelaskan bahwa buah ini asem loh. Nggak enak asem. Ada lagi buah ini pahit loh. Pahit buah ini. Ya kita ngomong pahit. Yang kedua, apakah dengan kita mengatakan demikian bahwa kita ngomong kasar sama dia? Ini kasar banget nih orang ngomong. Hmm? Enggak Ustaz. Apa kira-kira Ibu jawabannya? Enggak Ustaz. Malah sebenarnya berterima kasih. Untung dikasih tahu Hmm. gitu biasanya. Lah, ini kan logika kita berpikir sederhana. Kita logika sederhana. Allah menggambarkan mereka yang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Menyelisihi. Terus apakah kita mengatakan ini orang baik? Terus kita bedain antara jamblang, cuwet, baru ingat saya Bu. Cuwet kata orang Jawa Timur bilang. Jamblang, cuwet sama anggur. Terus gimana mau bedain? Hmm? Gimana kita mau bedain? Kita mau bedain jamu broto wali Bu. Itu nostalgia zaman kecil dulu ya. Jamu brotowali yang hitam itu. Kalau kita minum, hidup kita tutup begini. Nggak saking pahitnya itu. Kita bedain antara jamu ini dengan air madu. Apakah kita akan mengatakan, ini manis, Bu? Itu enggak lah. Kita akan mengatakan, ini kelompok orang kafir. Ini orang Islam. Kalau tidak, kita tidak akan mampu membedakan ini putih loh mas, ini warna hitam.
Ini hitamnya 100%, ini warna kehitamannya 60%. Ini kehitamannya 40%. Pudar. Loh, apa ya kita terus akan samakan? Coba pikirin. Ini logika ini diterima oleh semua orang. Tapi kenapa kok giliran Islam mengatakan, oh ini Muslim, ini kafir, Anda nggak terima? Loh, itu jawaban yang pertama. Jawaban kedua, kalau dia tidak terima, berarti menunjukkan bahwa memang dia seperti itu. Harusnya, kalau memang Anda seperti itu, harusnya apa? Yuk, ayolah kita menganalisa dengan pendekatan ilmiah. Apa perbedaan antara keduanya? Lalu mana kebenaran itu akan berada di mana? Ini banyak sih jawabannya, Bu. Jawaban yang keempat, ini menunjukkan bahwa apa? Kebenaran itu satu. Nggak mungkin kebenaran itu ganda. Loh, kalau kebenaran ganda, ya nggak ada orang pemenang lomba dong. Semua akan Anda katakan semua pemenang. Kenapa sih Fulan dikatakan Anda didiskualifikasi? Anda dikeluarkan, Anda kalah. Kasar amat kamu ngomong. Apakah seperti itu, Bu? Tidak. Anda kalah, ya dibilang Anda kalah. Anda didiskualifikasi, ya Anda bilang didiskualifikasi, kalah. Iya. Allah bicara tentang orang kafir. Kenapa? Mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Menolak kebenaran. Dikasih tahu kupingnya nggak dengar. Ditunjukin kebenaran, matanya tidak dengar. Allah menunjukkan sifat-sifatnya. Apa ciri-ciri jamu brotowali? Dijelasin ciri-cirinya Anda sama tukang jamu. Dia terbuat dari ini. Warnanya hitam, rasanya pahit. Apa ciri-ciri orang kafir? Kupingnya tidak dipakai, matanya tidak dipakai. Loh, kalau kuping nggak dipakai, mata nggak dipakai, padahal Allah memberikan akal untuk itu, lalu Anda bedanya apa dengan binatang? Jadi semua ini dalam konteks apa? Ngajak berpikir, merenung bahwa semua ini adalah kebatilan. Sadar, Anda pikirlah. Untuk apa? Agar kita berubah dan kembali ke jalan yang benar. Bukan baper. Kalau dia baper, berarti dia tetap memilih dunia kesombongannya. Ini jawaban saya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, Alhamdulillah jazakumullah khairan Ustadz. Satu lagi Ustadz, eh, Ya, silakan. mengenai ayat yang ke-26 tadi bahwa Fir'aun itu sombong karena dia merasa dirinya bisa dan punya. Bagaimana bila Ustadz, mohon nasihatnya, ada seseorang misalnya dalam bercanda Ustadz, terkadang suka keluar, ya nggak apa-apa lah belajar sombong, kan sekarang udah punya ini, dan seterusnya. Nah, itu eh, kalau diingatkan, jangan begitu, itu sombong. Ya, bercanda. Nah, kalau yang seperti itu, seperti apa penjelasannya ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, itu tetap dikatakan kesombongan, walaupun dia bercanda. Karena masalah hukum ini tidak bisa dipakai untuk candaan. Masalah hukum, jangan bercanda Anda. Jangan mainan masalah hukum, ketentuan. Sama dalam tatanan negara juga Anda jangan bercanda masalah hukum. Anda di bandara terus pakai ngomong, hati-hati loh, itu dia bawa bom loh, bawa ini. Ya langsung ditangkap Anda sama FBI. Walaupun Anda ngomong, enggak, ini cuma bercanda, bercanda. Enggak ada. Sama. Ini hukum. Masalah keseharian juga, awas, itu kursinya nanti Anda dudukin akan banyak pakunya muncul, nanti pantat Anda ketusuk. Enggak bercanda kok, bercanda. Enggak, orang nggak akan terima. Masalah hukum jangan buat mainan. Ya. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka yang bercanda atas nama hukum Allah dan Rasulnya. Apakah hukum-hukum Allah Anda pakai untuk canda-candaan, untuk merendahkan seperti ini? Kisahnya adalah ketika Perang Hunain, yaitu setelah penaklukan kota Makkah, Ramadan, masuk bulan Syawal, suku Thaqif Hawazin yang di Taif itu tidak terima Makkah diambil oleh Rasulullah SAW.
Akhirnya mereka mengerahkan pasukan dan sebagainya. Terjadilah di bulan Syawal tahun 8 itu perang namanya Hunain. Nah, otomatis ikut di perang Hunain ini ada orang-orang yang baru masuk Islam di Makkah yang Ramadan sebelumnya. Jumlah mereka ada 2.000 yang baru masuk Islam. Nah, ikutlah mereka baru masuk Islam. Lalu ngelihat kondisi perang ini. Lalu mereka ngomong dengan bahasa bercanda. Ini orang-orang perutnya gendut-gendut. Ini orang apa namanya pengecut-pengecut ini sebetulnya kalau perang. Loh, apa maksudnya Anda ngomong perut gendut, pengecut kepada Rasulullah dan para sahabatnya? Turun ayat. Qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Qad kafartum idan. La ta'tadiru. La ta'tadiru qad kafartum idan. Turun ayat ini dibacakan. Katakan kepada mereka ini orang-orang. Apakah kalian mau bercanda dan merendahkan berkaitan dengan hukum Allah dan Rasulnya? Jangan, jangan pakai alasan kamu bercanda. Ya Rasulullah, kami cuma bercanda doang. Nggak ada canda-canda. Kalian telah murtad keluar dari Islam. Sampai kakinya Rasulullah dipegang-pegangi. Rasulullah tidak mau melihat wajah. Inti kesimpulan jamaah. Jangan suka bercanda dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan bercanda dengan hukum yang kita tetapkan haram. Syirik, jangan bercanda mainan ini. Ini bukan ajang untuk mainan. Bahaya, bahaya. Sombong, boleh dong sombong memang. Karena saya memang, loh, karena mau ngeledek, merendahkan Islam. Janganlah. Bahaya. Bahaya ya akhi fillah. Ya. Nanti kalau dinasihati, malah nggak bisa bercanda kamu. Sama contoh, suami istri ketemu saya. Ustadz, kami lagi duduk di meja makan sama saya sama istri saya. Lalu saya buka artikel-artikel tentang hukum perceraian. Saya baca berdua sama istri tentang artikel perceraian. Saya baca di situ, oh cerai itu ada kalimat jelas seperti mengatakan kamu saya cerai. Oh berarti sudah jatuh talak. Lantas saya bercanda sama istri saya, Ustadz. Saya ngomong sama istri saya dalam konteks bercanda. Sayang, kamu saya cerai ya. Terus kami berdua ketawa-ketawa, Ustaz. Habis itu saya mikir-mikir, gimana ya, Ustaz? Tanya gimana? Berarti sejak kamu mengucapkan itu, kamu bukan suami istri lagi. Ah, kaget dia. Ini bukan candaan. Berarti jatuh talak. Jatuh talak. Gimana itu? Kaget sekali dia. Terus gimana Ustaz? Jatuh talak. Dia telepon, jatuh talak. Telepon ke saya ini. Terus apa yang harus rujuk lagi? Rujuk kan? Saya mau rujuk. Itu bahasa. Berarti kamu mengantongi 1 kali talak. Ini masalah-masalah hukum yang jelas. Jangan dibuat main. Bahaya. Bahaya. Ya, Wallahu a'lam. Iya, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, menyambung yang tadi sifat sombong atau penyakit-penyakit hati, adakah doa, doa khusus yang bisa diamalkan untuk melindungi dari penyakit-penyakit tersebut Ustadz? Jazakumullahu Ya, khairan. ada doa-doa Rasulullah SAW kan banyak. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Di antara doa pagi sore kan ada itu. Allahumma inni a'udzubika minal kibri wal hasan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat-sifat sombong. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya atau nggak hafal doanya pakai bahasa Indonesia bisa. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih Penyayang, lindungilah diriku dari sifat-sifat yang buruk, dari akhlak-akhlak yang tercela, dari sifat-sifat sombong, dari sifat hasad, ujub. Nah, kita cukup menyebutkan secara apa namanya global. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak tercela. Aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit hati yang bisa membinasakan dan merusak diriku. Itu sudah cukup. Karena di dalamnya sudah ada rentetan semua akhlak tercela. Daripada kita cuma ngomong, ya Allah lindungi aku dari sifat sombong. Padahal masih banyak lagi sifat-sifat tercela kan. Jadi berdoalah dengan kalimatnya.
ringkas, doa yang ringkas ini yang paling baik. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, wallahu a'lam. Ya, jazakumullahu khairan Ustaz. Ya. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya silakan pada Akhi Abi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abi. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya Abi dari Tangerang. Ya, Oh ya Pak. ya, saya ingin bertanya sesuatu Ustaz. Ada Ya. mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, tadi kan buah dari di materi ini dijelaskan bahwa buah dari ilmu dan iman adalah khosyatullah Ustaz ya. Iya. Buah dari ilmu dan iman adalah khosyatullah, itu ciri khosyatullah itu yang ada pada kita itu seperti apa Ustaz? Contohnya kan karena ini kita ini kadang-kadang masih suka ini, yang masih suka maksiat ya Ustaz ya. Nggak bisa dihindarin lagi kan, kalau kita maksiat itu kan tanda imannya kan lagi kurang, lagi lemah. Itu bagaimana Ustaz? Itu Iya. yang pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, uh, saya ini kalau ketemu sama teman-teman yang masa lalu gitu Ustaz ya. Jadi saya ini agak rada-rada menjauh dari mereka gitu. Nggak pengen balik lagi ke masa lalu yang mungkin saya kira wah ini jelek banget. Saya agak menjauh dari mereka, terus mereka bilang sombong banget, nggak mau ngedeket kemari, sombong banget sih. Itu bagaimana Ustaz? Hukumnya Ustaz. Jadi saya mungkin masa lalu saya agak jelek gitu. Jadi saya nggak Iya, mau ya. Paham lah terlalu Pak. dekat sama mereka. Iya. Jadi cuma ketemu cuma say hello aja udah, nggak mau terlalu ini lagi. Udah langsung pergi gitu. Ya, Itu makasih Pak. bagaimana? Iya. Jadi gini, apa namanya? Jadi pertanyaan pertama tadi tentang takut, al-khasyah. Apa sih khasyah itu sebetulnya, Mbak? Khasyah itu takut. Ya, takut yang didasarkan atas ilmu. Ya, kita belajar tadabbur, merenungi ayat-ayat Quran, belajar hadis tentang azab, ancaman, ya, bagi mereka yang bermaksiat, bagi mereka yang syirik, menentang, melawan hukum Allah, maka ancamannya ini dan itu. Kemudian Allah mengancam mereka yang bermaksiat ini akan begini, maksiat ini akan begini, dan sebagainya, dan seterusnya. Maka akan muncul pada jiwa kita ini apa? Takut. Berarti takut ini buah dari mana? Dari ilmu yang kita pelajari. Nah, orang yang takut, berarti apa? Pada dirinya apa? Takut diadab, takut terkena ancaman-ancaman itu, takut bagian dari yang diancam itu, takut amalannya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memiliki sifat seperti ini, perilakunya apa yang muncul pada diri perilaku dia? Akhirnya dalam bentuk nyatanya, zahirnya apa? Tidak akan berani maksiat, tidak berani melanggar hukum Allah dan Rasulnya. Tidak syirik, tidak maksiat, tidak melakukan bid'ah-bid'ah. Dia tidak akan berani. Kenapa? Takut saya diazab nanti. Inilah Pak, detailnya. Jadi, kalau ada orang yang berbuat maksiat, berarti dia tidak ada khosyahnya. Berkurang rasa khosyahnya. Semakin dia berbuat maksiat banyak, berarti rasa takutnya ini tidak ada. Kalau rasa takutnya tidak ada, berarti iman tak ada. Karena takut itu iman. Ilmu itu iman. Takut itu iman. Berarti kalau maksiat, ya berkurang. Semakin banyak maksiatnya, semakin berkurang. Semakin berkurang, semakin hilang, semakin hilang. Lahirlah manusia yang dablek. Nah, itu penjelasannya, Pak. Kemudian, kalau saya dulu dunia lingkungan yang maksiat dan sebagainya. Sekarang saya ingin menjauhi mereka, lingkungan dan pertemanan.
Apakah ini salah? Tidak, justru inilah sarana dari taubat. Inilah bagian dari taubat itu. Bagian taubat apa? Tinggalkan lingkungan maksiat, tinggalkan teman-teman Anda. Tapi saya dituduh oleh mereka sombong. Ya sudahlah, biarkan saja. Orang mau tobat kok dituduh sombong. Ya sudah, biarkan saja. Ya, biarkan. Wallahu a'lam. Yang lainnya, Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya sudah ada yang resen juga pada Ummu Zahra, dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Zahra Rumaisa. Ya, Afwan Ustaz mau izin ditanya dua tema. Jadi gini Ustaz, sehari-hari dulu sebelum qadarullah Bapak mertua kena stroke, beliau suka imamin di masjid Ustaz. Lalu semenjak stroke kan udah nggak pernah jarang ke masjid gitu Ustaz ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu sekarang udah bisa jalan, cuman waktu saat stroke ringan, sebelah kanan itu tidak bisa bergerak sama sekali, Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan saya, sekarang udah bisa jalan, kata ibu, titip pertanyaan, bagaimana boleh nggak sih kalau bapak itu bisa imamin ibu lagi gitu, Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, saat ini tangannya itu kan nggak bisa, belum bisa bergerak ya Ustadz ya, masih masih kena nggak Iya. bisa gerak pokoknya. Nah, pada saat sholat ini suami saya sempat lihat baru tahu kalau atahiyatnya itu pakai tangan kiri Ustadz. Apakah seperti itu boleh? Kalau Iya, begitu? terima kasih. Ah, iya, Ya. jazakallah khairan. Jadi sampaikan kepada ibu Anda bahwa Alhamdulillah sudah bisa berjalan, sudah mulai bisa berjalan, maka suruh kembali lagi ke masjid, bukan berjamaah di rumah, suruh kembali ke Hmm, masjid, kan sudah mulai bisa berjalan, ya, suruh kembali. Dan banyak jamaah-jamaah kita di masjid ini, bukan banyak ya, maksudnya kalau dihitung banyak masjid ya banyak. Bisa dikatakan setiap masjid ada aja satu dua jamaah yang stroke. Satu lah paling tidak ada. Nanti sholat di pojokan, dia sambil di kursinya. Ada tetangga saya gini, Masya Allah beliau tangannya nggak bisa bergerak, tangannya begini memang sudah begini tangannya. Jadi tangan kanannya subhanallah tangan kanan separuh, tangan kaki kirinya kalau buat berjalan ya nyeret gitu ya, keseret gitu, kakinya diseret aja sama dia. Dan beliau, Masya Allah, Alhamdulillah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nggak ketinggalan. Dan kajian saya, ini kan jadwal kajian saya juga sama mereka. Selalu datang nih Bapak, duduk di kursi sama istrinya, ditemani istrinya, dituntun sama istrinya. Jadi sampaikan sama ibu Anda, Alhamdulillah sudah mulai berjalan, berarti suruh kembali ke masjid. Itu kemuliaan. Walaupun dia jalannya pelan-pelan, ya suruh ke hmm, masjid. Insya Allah akan lebih bagus lagi, lebih mulia lagi. Jangan sholat berjamaah di rumah. Ya. Terus yang kedua, bagaimana dengan tahiyatnya? Boleh nggak dengan tangan kiri? Nggak boleh. Tetap dengan tangan kanan. Lu tangan kanan ini nggak bisa digerak, nggak apa-apa. Berarti nggak usah ya begini aja. Sudah, berarti isyaratnya pakai hmm, hatinya dia, bukan diganti pakai tangan kiri. Jadi lucu, nggak ada aturannya. Ya, malah hmm, dia dapat bonus. Ya, bonusnya apa? Ya nggak ada tahiyat, ya memang dia nggak bisa. Ya sudah begitu. Ya nggak boleh diganti pakai tangan kiri, nggak boleh. Tetap sudah nggak bisa, ya udah nggak bisa, biarin aja. Bonus bagi dia bonus. Jadi tetap disuruh ke masjid aja. Ya, pelan-pelan ke hmm, masjid, jalan pelan-pelan. Ya, belum adzan sudah mulai jalan pelan-pelan ke masjid. Gak bisa berdiri, ya udah siapin aja kursi di masjid. Banyak di masjid-masjid itu ada aja, Bu. Ini justru pahala beliau semakin besar nanti. Masya Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Eh, satu lagi, Ustaz. Itu kan saat ini sih memang kalau ke masjid itu memang diusahakan cuman baru sholat Jumat doang Ustaz. Karena eh, masih
walaupun memang sudah bisa jalan, jadi masih pakai tongkat satu gitu Ustadz. Memang kadang suka masih sakit. Keren Ibu. Jangan dibikin orang itu down. Iya, iya. Nanti saya beritahu. Nanti saya semangatin Ustadz. Bikin orang tambah down Bu. Jangan. Bapak masih sakit. Jalannya belum lancar. Lo Anda nggak memberikan motivasi. Harusnya Iya, motivasi. Bapak sudah bisa jalan. Sudah bisa pakai tongkat. Ayo Pak jalan Pak. Ayo pakai tongkat Pak. Gitu loh. Ayo Pak pakai tongkat Pak. Ayo Pak jalan ke masjid Pak. Nah, enggak Bapak masih belum bisa. Udah di rumah aja. Ya. Nah, satu lagi Ustadz, itu kan tangan kiri yang bisa dipakai buat makan itu boleh ya Ustadz? Karena daripada Makan minta disuapin. nggak apa-apa. Tangan kiri nggak apa-apa. Karena memang uzur orang spesial Bu. Kalau kita nggak boleh. Baik Ya. Ustadz cukup. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Masya Allah. ada Mas Yohan? Jazakumullahu khairan. Belum ada yang masuk lagi nih Ustaz. Alhamdulillah sudah tersampaikan semua, insya Allah. Di chat Alhamdulillah. juga tidak ada. Baik, dengan ini mungkin kita cukupkan kajian malam hari ini. Insya Allah minggu depan mungkin sudah masuk Ramadan ya Ustaz. Jadi Ya, mungkin alhamdulillah. kita libur dulu karena bentrok dengan tarawih. Mungkin kita lanjutkan Ba'da Ramadan. Mungkin ada nasihat penutup juga Ustaz menjelang Ramadan atau nasihat lainnya. Tafadhol. Insyaallah. Di antara doa yang sering dibaca, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, jadikan diriku ini masuk dan berada di bulan Ramadan. Pastinya apa? Kita berdoa agar Allah memberikan kemudahan buat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, kita mulai dari sekarang dengan taubat kepada Allah, dengan mulai berpuasa sunnah. Ya, sampai berapa hari ini menjelang Ramadan kita puasa sunnah. Sebagai bentuk persiapan kita untuk Ramadan, mulai melatih diri membaca Al-Quran, melatih diri untuk sedekah, sehingga ketika masuk Ramadan, kita bisa berkompetisi di sana. Semoga Allah teguhkan iman kita semua, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.